Hai crafters, balik lagi di tutorial ala cactus flower. Hari ini saya mau kasih video tutorial singkat gimana caranya bikin loop. Nah, loop itu apa sih? Loop adalah, nah bisa lihat di sini ya, loop adalah bulatan-bulatan ringnya untuk menghubungkan manik-manik kita yang satu dengan yang lain. Kalau misalnya nggak punya tali senar atau misalnya kehabisan tali senar tapi manik-manik masih banyak, bisa banget pakai cara ini. Nah, untuk bikin loop ini kita butuh satu alat bantu yaitu tang. Tapi kali ini saya mau pakainya tang yang 3-in-1 ya, alias yang 3 fungsi sekaligus. 3 fungsi itu apa aja sih? Yang pertama paling atas adalah fungsi untuk memutar. Kita akan butuh bagian ini buat bikin loop. Yang kedua, yang datar ini sama yang bolong ini untuk meluruskan atau untuk merapatkan ring atau merapatkan kawat. Yang terakhir, bagian yang seperti ada lingkaran hitam ini adalah bagian untuk memotong. Jadi itulah kenapa tang ini disebut tang 3-in-1 gitu. Bisa beli di Cactus Flower ya. Hehe, iklan sedikit. Oke. Kita mulai aja gimana caranya bikin loop. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah siapkan manik-manik yang lagi-lagi bisa beli di Cactus Flower. Ada yang kupu-kupu, ada manik-manik tetes akrilik, ada juga yang mutiara sintetis. Selain manik-manik, kita juga perlu yang namanya paku. Kali ini saya pakai paku yang headpin. Jadi paku tuh ada beberapa jenis. Nanti mungkin dalam kesempatan saya akan ceritain bedanya apa. Cuman kali ini saya mau cerita saya pakainya headpin yang bawahnya datar begini. Oke, langkah pertama adalah kita bikin dulu dasarnya. Misalnya saya mau manik-manik tetes saya nanti ada di bawah. Berarti saya ambil satu manik-manik tetes. Terus saya masukin ke pakunya. Ini udah mentok begini. Nah, ini cara yang paling penting dan mendasar membuat loop. Pertama, ini kan kita berdiri nih lurus gini manik-maniknya. Pakunya kita bengkokin 90 derajat sampai siku-siku. Kalau bingung 90 derajat sampai dia bengkok banget gini. Kemudian kita potong. Potongnya semana nih? Nah, ini sebenarnya tergantung loopnya teman-teman mau bikin sepanjang apa. Cuman biasanya kalau untuk pemula saya selalu sarankan ukurnya pakai ujung tangnya nih yang hitam ini, bagian ini. Oh, kira-kira segitu ya. Oke. Ini kira-kira segini ya, 1 cm. Saya akan potong di sini. Potong pakai yang bagian tengah karena ini adalah fungsinya tang potong. Udah. Kemudian ini dipegang seperti ini. Cara membuat loop adalah yang bergerak itu tangnya. Untuk membuat lingkarannya atau loopnya, kalau tadi kan kita pakai tang potong, pakai bagian yang ini nih buat potong. Sekarang kita pakai bagian yang atas untuk membuat loop. Ini juga bervariasi nih. Kalau teman-teman bikin loop pakai yang ujung, nanti hasilnya akan berbeda ketika teman-teman pakai yang bagian paling bawah. Tapi untuk pertama saya akan coba pakai yang tengah-tengah dulu ya. Jadi ini tangannya begini diputar, dijepit di tengah. Ininya nggak usah berputar ya. Ini cuman tangan kiri itu cuman sebagai penahan manik-maniknya aja. Yang berputar adalah tang dan tangan kanannya. Pegang, diputar. Tangan kirinya diam aja sampai dia ketemu ujungnya. Kalau misalnya udah gini, mau dimasukin dulu ke rangkaian yang udah ada, boleh disambungin. Nanti kalau udah gini, mau dirapetin, jangan pakai yang ini. Susah, bisa sih tapi susah. Jangan pakai bagian tang yang ini. Sekarang kita pindah ke bagian tang yang tengah, yaitu tang yang datar. Tinggal kita gepengin aja. Jepit pelan-pelan sampai dia ketemu dan tidak bercelah. Nah, ini udah nggak ada celahnya ya. Tadi kan kita masih bercelah, sekarang udah nggak bercelah lagi. Kalau kayak gini, rangkaiannya bisa aman. Udah deh, nanti teman-teman bisa lanjutkan rangkaiannya sampai sepanjang ukuran yang teman-teman mau. Misalnya 30 cm, 60 cm, atau nanti mau digabung pakai tali juga bisa. Yang penting bikin loopnya udah bisa. Bisa dilihat ya perbandingannya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Hijau yang pertama. Nah, ini kan beda-beda.
Ini yang pertama, yang paling atas, ini yang tengah, ini yang ujung. Jadi kelihatan ya perbedaannya tuh dari kecil, sedang, sampai loopnya besar. Ini bisa banget kita atur sesuai kebutuhan teman-teman hanya dengan menggunakan satu tang aja. Jadi terserah nih mau pakai yang kecil di ujung, atau yang sedang di tengah, atau yang loopnya besar di bagian paling dasar sini. Oke, segitu dulu tutorial hari ini. Semoga membantu ya. Bye-bye.